Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Baterai sistem peringatan dini pada alat pemantau gunung api digondol maling. Dua pemuda di Sungai Limau sering mencuri, hasilnya untuk beli sabu-sabu. Polisi gagalkan peredaran 35 paket ganja kering asal Penyambungan, Sumatera Utara. Baterai sistem peringatan dini pada alat pemantau gunung api yang terletak di Bukit Pauh, Nagari Minang Jaya, Kecamatan Sungayang, digondol maling. Akibatnya, alat penting untuk memantau aktivitas Gunung Merapi itu menjadi tidak berfungsi. Petugas pada pos pengamatan gunung api di Bukit Tinggi mengetahui ihwal pencurian itu setelah melihat alat pemantau di pos pengamatan gunung api di Bukit Tinggi tidak terhubung ke alat pemantau gunung api yang terletak di Bukit Pauh tanah datar. Petugas memeriksanya ke lokasi dan mengetahui 2 buah baterai yang berfungsi sebagai daya untuk memancarkan data pemantauan aktivitas Gunung Merapi ke pos pengamatan telah raib. Petugas pun melaporkannya ke Polres Tanah Datar. Memperoleh laporan itu, polisi langsung melakukan olah TKP dengan mendaki bukit sekitar 1 kilometer yang ditempuh dengan berjalan kaki selama lebih dari 1 jam. Di lokasi itu ditemukan kunci alat pemantau gunung api telah dirusak, dan 2 baterai yang ada di dalamnya sudah tidak ada lagi. Petugas dari pengamat Gunung Merapi di Bukit Tinggi melaporkan bahwa salah satu alatnya tidak aktif, yaitu alat pemantau Gunung Merapi yang berada di Bukit Pauh, Nagari, Minang Jaya. Setelah dicek, rupanya sebagai aki sudah tidak berada pada tempatnya lagi. Kemudian mengetahui hal tersebut, petugas tersebut langsung melaporkan ke Polres Tanah Datar. Dari 8 alat pemantau gunung api yang tersebar di beberapa titik, tinggal 6 yang masih berfungsi. 1 di antaranya rusak, yang terdapat di puncak Gunung Merapi, dan 1 lagi yang hilang di Bukit Pauh, Kecamatan Sungayang. Kerugiannya ditaksir hanya sekitar 3 juta rupiah. Namun dampak buruk yang ditimbulkan dari hilangnya baterai pada alat pemantau gunung api ini sangat berbahaya. Alat pemantau tidak lagi dapat mengirim sinyal jika ada tanda bahaya pada aktivitas Gunung Merapi. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Dua warga Sungai Limau, Padang Pariaman yang meresahkan warga karena sering mencuri ditangkap petugas gabungan Polsek Sungai Limau dan Polres Pariaman pada hari Rabu. Polisi kemudian menggeledah keduanya untuk mendapatkan barang bukti sesuai laporan warga yang sering kehilangan. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan barang bukti gulungan kabel tembaga yang dicuri oleh Roni dan Yuda. Roni, residivis kasus narkoba yang baru saja menghirup udara bebas, dan rekannya Yuda dibawa ke Mapolsek guna melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, keduanya mengakui kalau mencuri untuk membeli sabu-sabu. Nah, indikasi mereka ini memang suka memakai sabu. Jadi hasil curiannya dijual, uangnya itu dipakai untuk menyabu. Hanya itu aja. Jadi untuk sementara ini, memang selama ini masyarakat Sungai Limau udah sangat resah dengan hilang kabel, pompa air, segala macam. Nah, cuman sampai sekarang yang diakui baru pencurian kabel di 1 rumah, kalau nggak salah ada 14 titik itu.
kapalnya kebetulan dari tembaga. Kedua tersangka ini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara karena dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Kasus ini juga menjadi bukti jika pembinaan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Beginilah detik-detik penangkapan seorang kurir narkoba yang membawa 35 paket ganja kering dari Penyambungan Sumatera Utara oleh tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Penangkapan Muhammad Ramadanus diwarnai beberapa kali tembakan peringatan yang dilakukan polisi di pinggir jalan lintas Bukit Tinggi Payakumbuh. Tepatnya di Jorong Koto Tangah, Kanagarian Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru 50 Kota. Dari penggeledahan tersangka serta mobil yang digunakan, ditemukan barang bukti berupa 18 paket daun ganja kering yang dibungkus plastik hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam karung warna putih. Polisi juga menemukan 17 paket ganja lainnya. Dalam penyergapan ini, polisi berhasil menyita lebih dari 27 kg ganja kering. Menurut Kapolres Payakumbuh, AKBP Riki Ricardo, penangkapan itu dilakukan berdasarkan informasi dari warganet pengguna media sosial. Berbekal informasi itu, petugas menyelidiki secara intensif hingga diketahui tersangka memang menjemput ganja ke Penyambungan Sumatera Utara. Dalam mobil kita dapati ada 35 paket ganja yang beratnya kurang lebih 27,87 kg. Pengangkut tersangka apa? Kalau dari hasil interogasi kita baru 1 hari. Penangkapan ganja kering dengan barang bukti 35 paket besar dengan berat mencapai puluhan kilogram ini merupakan pengungkapan kasus narkotika terbesar di Payakumbuh dalam tahun 2024. Ilhasol Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Pada hari kedua pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Darmasraya, Komisi Pemilihan Umum menerima pendaftaran 1 pasang bakal calon bupati dan wakil bupati Darmasraya. Menariknya, yang datang mendaftar kali ini adalah duet Bundo Kanduang, yaitu Anissa Suci Ramadhani sebagai bakal calon bupati, yang berpasangan dengan Lely Arni, bakal calon wakil bupati. Di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Darmasraya, pasangan Anissa Lely Arnis disambut oleh para komisioner KPU Darmasraya. Keduanya kemudian mengisi berkas dan menyerahkan dokumen untuk pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Darmasraya periode 2025 hingga 2030. Pasangan Anissa Suci Ramadhani dengan Lely Arni ini diusung oleh 9 partai politik, yakni PDI Perjuangan yang memperoleh 6 kursi pada pemilu 2024 lalu. Partai Gerindra dengan 4 kursi, Partai Golkar 5 kursi, PAN 5 kursi, PKB 4 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, PKS 1 kursi, P3 1 kursi, dan Partai Hanura 1 kursi. Pimpinan atau gabungan partai politik yang mengusul yang mengantarkan bakal paslon bupati dan wakil bupati Darmasraya jadi jam 2 lewat. Jadi atas nama Ibu Suci Ramadhani, Anissa Suci Ramadhani dan Ibu Lely Arni. Dan itu kita sudah terima pendaftarannya dengan statusnya diterima. Dengan didukung oleh 30 kursi yang sesuai dengan jumlah anggota DPRD Darmasraya, pasangan ini akan membuat sejarah baru di Sumatera Barat. Selain perempuan, pasangan ini berkemungkinan besar akan melawan kota kosong saat Pilkada November mendatang. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.